Rekan-rekan kita ikut merespon sepintas tentang DPR kemarin. Tentang Sahroni ya udah kita tahu sudah dirujak dengan apa oleh Salsa Erwina dari Denmark, diaspora kita yang luar biasa cerdas. Terima kasih Dek Salsa yang telah mewakili unek-unek masyarakat Indonesia yang sedang bergejolak terus sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita bicara DPR, itu bukan soal 230 juta gaji mereka per bulan. Yang lebih dalam lagi itu saya membacanya adalah anggaran mereka itu tahun 2025 itu 9,1 triliun. Itu artinya kalau dibagi dengan 580 anggota DPR atau 732 lah, karena ada overlap dengan MPR dan DPD. Itu satu orang, itu kita membiayainya 15 miliar satu tahun atau 1,3 miliar per bulan. Jadi besar sekali memang. Nah, belum lagi apa yang terus selubung selama ini. Mereka itu terima pensiun antara 2 juta sampai 4,2 juta tergantung jabatan apa di DPR. Ini sama dengan jenderal yang mengabdi 30 sampai 40 tahun. Itu sama. Pensiunnya itu antara 2 sampai 4,3 juta itu. Jadi ini kan luar biasa bejatnya sebenarnya. Dalam 5 tahun bertugas udah gitu, mereka dapat pensiun seumur hidup. Kalau dia di umur 40 sudah tidak lagi di DPR, berarti kalau dia sampai umur 60 tahun, 70 tahun, 30 tahun kita ngasih makan bangke itu. Ini yang harus direformasi saya pikir. Jadi bukan sekedar 230 juta, itu kecil banget. Jadi harus gitu. Cuma memang kan di anggaran-anggaran APBN itu tidak transparan juga. Saya tidak tahu Bu Sri Mulyani kenapa begitu memihak pada DPR. Karena seperti anggaran kemarin, anggaran kendaraan eselon 1 yang tiba-tiba naik dari 800 juta ke 900 juta. Katanya sedang ngirit efisiensi dan sebagainya. Karena kenapa sekarang jor-joran? Belum lagi Pak Prabowo nambah lagi 7 lembaga baru dan sebagainya. Ini antara statement dengan apa yang dilaksanakan ini kayak bumi sama langit. Jadi kayak ngomong kayak apa ya, anak-anak main apa, patok lele gitu kan, mencelat ke sana, mencelat kemari. Kalian sendiri sebagai pemimpin kalau sudah tidak bermoral itu susah kita ngomongnya. Jadi harus hati-hati. Saya sampai sekarang masih salut dan saya menghormati Bu Sri Mulyani. Tapi kalau kayak gini, Anda juga termasuk orang yang ikut salah di dalam itu. Jadi hati-hati. Profesionalitas Anda, integritas Anda bisa rusak gara-gara kondisi ini. Gitu ya. Yang berikutnya apalagi tentang anggota. Anggota DPD itu ada 132 orang, itu juga 10 miliar satu tahun. Itu juga nggak jelas juga entah apa yang dikerjakan gitu. Jadi perwakilan daerah itu apa yang bisa dilakukan? Memang banyak yang harus direview, harus direformasi saya pikir. Ya, uh, jadi sekarang ini kalau menurut saya karena begitu luar biasanya reaksi masyarakat, ya memang mereka menjadi musuh rakyat. Jadi wajar saja kalau itu mau diminta dibubarkan. Tapi tidak gampang karena mekanismenya tidak gampang, rekan-rekan sekalian ya. Ya, kita memang ngasih makan rayap sekarang ini. Rayap itu kan tahu, rayap itu kalau sama bangunan dia pasti merusak dinding, merusak plafon, merusak apa tiang dan sebagainya. Jadi DPRD ini sama dengan rayap itu. Jadi merusak pondasi bernegara kita. Mereka di situ korupsi semua itu gitu kan. Belum lagi yang lain-lain ya. Uh, kita harus paham juga dari 580 anggota DPR itu, 62% itu atau 360 orang itu pengusaha. Dari 360 orang itu, 262 atau 73% itu mereka punya 1.000 perusahaan. Jadi satu orang rata-rata punya 4 perusahaan. Ya ini kan terjadi pasti konflik of interest pada saat mereka membuat undang-undang, peraturan, atau apa saja yang mereka buat yang kita harapkan dari legislatif itu. Ini tidak bisa dihindari karena mereka punya uang. Belum lagi kalau kita bicara kemiskinan rakyat kita yang 192 juta itu. Itu kan kalau pas pemilu ya dikasih duit 50.000 sampai 100.000 ya nyoblos gitu. Karena mereka kondisinya memang dalam kondisi yang tidak mencukupi gitu. Ini jadi dilema buat kita, jadi apa ya, jadi blunder juga gitu kan. Jadi selama mekanisme partai tidak dirubah, undang-undang pemilu tidak dirubah, ini akan terus ada. Jadi koruptor ini memang kita yang piara gitu. Karena yang rekrut itu kita gitu kan. Yang rekrut mereka itu kan rakyat gitu kan. Sekarang mereka jadi musuhnya kita gitu kan.
Ini yang harus dicari way out-nya seperti apa gitu. Butuh waktu atau bagaimana saya tidak tahu lah ya. Reformasi apa yang mau dilakukan dari kawan-kawan yang sedang memikirkan ke sana itu. Tapi bagaimanapun harus ada action yang bisa merubah ini memang. Kalau tidak ya hancur memang. Karena sekarang sudah terasa kan gitu. Jadi saya pikir tentang DPR itu ya. Jadi berikutnya itu kita mengomentari tentang pemerintah. Jadi Pak Prabowo kemarin pada saat ada demo di seberang sana di DPR, Pak Prabowo juga di istana membagi-bagi 34 bintang Mahaputra dan sejenisnya itu gitu. Ini juga tidak wise menurut saya. Satu ya, bintang Mahaputra dan sejenisnya itu sejak dikeluarkan tahun 1959 itu jumlahnya sampai Pak Jokowi itu ada 278. Jadi satu tahun itu dikeluarkan itu cuma 3,2 buah saja. Kemarin Pak Prabowo sudah mengeluarkan 34 dalam kurun waktu 8 bulan gitu. Jadi diobral sedemikian murah. Itu kalau kita baca ya nilai dari satu bintang kehormatan itu, orang itu harus betul-betul luar biasa mengkontribusi terhadap negara ini. Contohnya seperti Jenderal Sudirman, Hos Cokro Aminoto, Natsir, dan sebagainya, pahlawan-pahlawan yang lain. Nah ini sekarang dibagikan sama AHY, Bahlil. Ini anak kemarin yang baru jabat jadi menteri beberapa bulan, udah gitu apa Pak Hasim. Hasim ini aja ya Pak Prabowo, cuma ngurusin binatang langka. Masa dapat bintang Mahaputra atau sejenisnya itu. Terus Haji Isam. Haji Isam ini juga nongol baru sebagai pengusaha Kalimantan, ya memang gebrakannya luar biasa. Tapi siapa yang nggak tahu latar belakang dia kan gitu. Ada tambang dan sebagainya, isu macam-macam lah waktu itu kan. Tapi itu urusan dia gitu. Jadi kalau kita bicara bintang Mahaputra sebenarnya ya dari Jatim itu ada Ali Marcos, ada Mas Pion. Kenapa tidak Sampurna yang dari tahun 1913, Gudang Garam, James Riyadi dan bapaknya, ya Putra Sampurna dan sebagainya itu. Itu yang sudah puluhan tahun menggerakkan ekonomi Indonesia. Karena mereka ini mengkontribusi besar terhadap pajak, terhadap tenaga kerja, dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo nggak bisa sembarangan seperti itu, gitu kan. Nanti Bapak diketawain orang. Sekarang ini Pak, saya sedih sebagai pendukung Bapak yang sudah setengah hati juga, gitu kan. Ini Bapak dimaki-maki orang di medsos ini Pak. Sudah begitu kasarnya mereka mengatakan apa kepada Presiden Republik Indonesia. Ini kan menurunkan harga diri Bapak, menurunkan image sebagai kepala negara yang dimaki-maki oleh rakyatnya. Ini kalau dibiarkan, ini tidak baik. Ini dipicu oleh perilaku Bapak sendiri. Karena Bapak nanti gebrak-gebrak meja, tapi actionnya nggak ada, ya kan? Mau berantas korupsi, ngurusin koruptor gitu. Ya bayangin kemarin itu ada Burhanuddin Abdullah menerima bintang Adi Prana. Loh, wong koruptor, jelas koruptor, orang tahu semua, pernah dihukum 5 tahun. Masa Bapak tidak sensitif seperti itu? Apa? Yang jelas-jelas itu orang yang tidak ada, ya bangkainya rakyat kok dikasih bintang itu kan. Luar biasa Bapak ini gitu kan. Sensitif sedikit Pak Prabowo. Anda itu presiden tuh. Bukan tukang bakso Pak Prabowo itu. Masa kelasnya diturunkan sendiri? Belum lagi kemarin apalagi pidato soal apa? Pidatonya yang baik-baik saja lah saya lihat itu. Pidato soal MBG udah mengkapat 21 juta anak yang makan MBG. Bapak tahu dapurnya aja nggak sampai 2.000, nggak masuk hitungannya Pak. 21 juta itu Bapak dilaporin kosong saja. Ya, itu kalau kalau sekarang di cover dengan 2.000 dapur, itu sama dengan satu dapur 11.000 porsi. Mungkin itu masuk di akal. Belum lagi yang keracunan tiap hari masih jalan. Ini kan kemarin NTT keluar lagi. Mana lagi? Banyak, Pak. Jadi yang kayak gitu Bapak tetap aja harus check and recheck. Bapak harus punya staf khusus untuk membaca laporan itu. Karena saya lihat Bapak tidak pinter tentang angka memang. Jadi sembarangan jadinya seperti itu. Apalagi pidato Bapak yang terbaru. Soal menterinya kasihan karena nggak pernah istirahat. Bang lalu Bapak bilang juga kasihan menterinya belum dapat mobil. Itu pidato presiden recehan itu Pak. Itu pidato ketua RT itu nggak kayak gitu kelasnya. Luar biasa Bapak ini.
Jadi dia apa ya, diolok-olok orang karena Bapak sendiri yang berperilaku seperti itu. Jadi yang berbuat-buat sedikit gitu Pak. Pidato, mengasih arahan, terus actionnya jelas gitu. Kayak Puan, dapat bintang Mahaputra, wong dia yang ganjel undang-undang perampasan aset koruptor, kok Bapak kasih bintang Mahaputra. Ini kan menyakitkan kami sebagai rakyat Indonesia. Jadi hati-hati, karena pilar program Bapak itu, kalau mau mendapat kredit poin besar dari masyarakat itu, undang-undang perampasan aset itu Pak digolkan duluan. Kalau tidak bisa ya buat perpu. Karena ini harus bisa ngerem koruptor ini gitu. Kalau mau membasmi itu butuh waktu. Nggak, tapi ngerem saja bisa 50% kan sudah luar biasa gitu. Ya, jadi apa? Taktik dulu lah baru strategi atau bagaimana? Masa Bapak nggak tahu tentang itu gitu. Ya, jadi kami ini sedang memperhatikan Bapak karena pilar dari pemimpin itu cuma 3 saja sebenarnya Pak. Jujur, pinter, berani. Bapak jujur, saya pertanyakan juga kejujuran Bapak karena dari pidato ke satu ke action yang lain itu tidak sinkron. Pinter, Bapak mungkin ya bisa iya bisa tidak gitu. Kalau berani mungkin Bapak berani karena bekas Kopassus gitu. Kalau pinternya ini tidak maksimal Bapak sebagai presiden ya memang gawat kita. Ngitung 21 juta MBG saja Bapak bisa salah, apalagi yang lain-lain. Jadi memang kami harus mewaspadai itu semua karena di pasar ini tambah kisruh semua Pak. Tiap hari itu ada persoalan-persoalan baru yang makan energi masyarakat ini. Ya, itu sampai diaspora dari Denmark dari mana-mana bersuara begitu lantang itu. Dia prihatin tentang negara ini. Masa Bapak menjadi presiden ke-8 kualitasnya jadi seperti ini Indonesia? Nauzubillah min zalik. Tapi ini masukan Pak Prabowo, Anda sebagai presiden, ingat loh, Bapak tuh presiden ya. Ya begitu saja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum.